Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Aisyah Dalwita. Oke, kesempatan kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang berbeda. Pada video kali ini aku mau review beberapa drama Korea yang dibintangi sama salah satu aktor favorit aku, yaitu Lee Min Ho dari Korea Selatan tentunya. Serial drama Koreanya ada beberapa yang mau aku review. Yang pertama yaitu yang dulu itu Boys Over Flower, yang kedua Fate, yang ketiga The Hairs, yang keempat Personal Taste, yang kelima City Hunter, yang keenam The Hairs, yang keenam The Legend of the Blue Sea, yang ketujuh adalah The King, Eternal Monarch, yang baru-baru ini tayang di Korea dan udah ditonton oleh para penggemar di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Boys Over Flowers. Boys Over Flowers adalah drama adaptasi Korea yang diadaptasi dari manga Jepang Hanayori Dango. Boys Over Flowers sendiri mulai ditayangkan pada tanggal 5 Juni 2009 di KBS 2 TV dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 dengan 25 episode. Sebelumnya, serial ini sudah pernah dibuat dari negara Asia seperti Jepang, Taiwan, serta Indonesia. Film ini bergenre romantis, tak luput dari serial dari negara sebelumnya. Serial ini cukup menyorot penonton di Korea Selatan. Film ini menjadi gebrakan hits di berbagai negara luar Korea Selatan seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan berbagai negara lainnya. Pemeran dari film drama Boys Over Flowers ini adalah Kim Hye Sun, yaitu sebagai Kim Jadi, yang merupakan gadis pertama yang berani melawan pemimpin F4 Jun Pyo dan gadis pertama yang mendapatkan kartu merah. Melalui ini jalinan cerita membuatnya jatuh cinta dengan Ji Ho dan kemudian Jun Pyo, serta F4 menjadi teman-teman dekatnya. Yang kedua, yang paling penting, Lee Min Ho sebagai Gun Jo Pyo. Gun Jo Pyo adalah pemimpin F4 dan pewaris grup Shinhwa, perusahaan yang paling kuat di negeri ini. Sewaktu di SMA, ia bertemu Jandi dan terpana oleh keberanian Jandi. Meskipun pada awalnya bertekad untuk membuat hidupnya sengsara, ia jatuh cinta padanya. Yang ketiga adalah Kim Hyo Jong sebagai Yoon Ji Ho. Yang keempat, Kim Bum sebagai So Yi Jung, dan Kim Jun sebagai Song Woo Bin, Kim So Eun sebagai Chul Gaol, Lee Yong Shi sebagai Oh Mi Ji, Han Cheong sebagai Min Soyo, dan masih banyak lainnya, yang salah satunya adalah Park So Jin sebagai Cha Eun Jae. Sinopsis singkat dari drama ini adalah Kim Jadi atau Ko Hye Sun adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga biasa yang memiliki toko laundry yang terletak di dekat sekolah Shinhwa, sekolah paling bergengsi di Korea Selatan. Awal cerita dimulai ketika Jandi hendak mengantarkan laundry milik salah seorang siswa Shinhwa. Ternyata laundry itu milik siswa yang akan bunuh diri karena stres mendapat bullying dari F4, salah satu grup atau geng di suatu sekolah. Di film ini, secara kebetulan Jandi menolong anak itu. Tindakannya segera menjadi perhatian publik dan menyulut kemarahan publik terhadap Shinhwa. Untuk menenangkan kemarahan publik, Jandi ditawari beasiswa renang untuk dapat bersekolah di Shinhwa. Shinhwa ini adalah sebuah sekolah bergengsi ya di Korea. Awalnya ia menolak, namun akhirnya menerima setelah keluarganya memaksanya. Selama hari pertama di Shinhwa, Jandi mencoba untuk menghindari konfrontasi dengan F4 karena dia tahu apa yang terjadi pada mereka yang berani menentang geng F4. Yang pertama, anggotanya itu Gun Jun Pyo, yaitu Lee Min Ho. Yang kedua, Yoon Ji Ho atau Kim Hyo Jong. Yang ketiga, So Yi Jung atau Kim Bum, dan Song Woo Bin atau Kim Jum adalah anak-anak paling kaya dan paling berkuasa di sekolah Shinhwa dan di Korea Selatan. Mereka menggunakan
kekuasaan untuk meneror siswa lemah atau orang-orang yang tidak suka pada mereka. Jandi alih-alih terkesan menjadi marah dan muak terhadap F4, terutama kepada Gun Jopyo, yaitu Lee Min Ho, pemimpin dari inisiator dari banyak tindakan bullying ini. Keberaniannya bangkit ketika seseorang teman, Oh Min Jin, tidak sengaja menumpahkan es krim pada sepatu Junpyo, dan Junpyo menuntut gadis itu untuk menjilati sepatunya. Jandi membela temannya dengan mengganti Minji untuk menjelati sepatu Junpyo. Dengan pura-pura menjelat, Jandi memungkul lalu melemparkan es krim di wajah Junpyo. Marah karena hal ini, Gun Junpyo menyatakan perang terhadap Jandi dan menyuruh siswa lain untuk mengerjai Jandi. Jandi mencoba bertahan dan menolak untuk meminta maaf kepada Lee Min Ho atau Gun Junpyo dan berdiri dengan keputusannya untuk melawan dia. Namun hal itu terus terulang dan sahabat terbaik Jandi, Gyeol atau Kim Seon, sering menemukan dirinya di tempat yang sama dengan Yeyung. Suatu hari, Yeyung menemukan Gaul menangis setelah ia dicampakkan pacarnya. Yeyung mengajak Gaul ke sebuah klub malam di mana mantan pacar Gaul sering terlihat. Yeyung pura-pura jatuh cinta dengan Gaul untuk membuat cemburu mantan pacarnya. Setelah kejadian ini, Gaul jatuh cinta pada Yeyung. Pada hari Valentine, dia menunggu di luar rumahnya untuk memberi coklat. Yeyung datang dengan 2 orang gadis untuk menolak coklat yang pemberian Gaul. Ketika Gaul marah, Yejung mengungkapkan bahwa mereka di klub malam itu hanya bersandiwara dan itu bukan salahnya jika Gaul menganggap itu serius. Mengganggu Jandi terus-menerus malah membuat Gun Jopyo jatuh cinta pada gadis itu. Dengan segala cara, Junpyo berusaha mendekati Jandi. Ketika cinta itu mulai mekar di antara Jandi dan Junpyo, ibu Junpyo mengetahui hubungan mereka dan tidak menyetujui hubungan keduanya. Dia melakukan segala cara untuk membuat mereka berdua berpisah, bahkan mengatur perkawinan bagi Junpyo dengan gadis lain. Para anggota F4 lainnya dan Gaul mencoba untuk menyatukan mereka kembali sampai akhirnya Junpyo melamar Jandi. Jadi ini filmnya itu bergenre romantis ala-ala anak geng yang biasanya juga sering di drama-drama Korea seperti School 2015, juga ada bully-bully gitu. Ini juga yaitu yang membuli itu adalah grup F4 yang dipimpin oleh Lee Min Ho sendiri yang namanya adalah Gu Junpyo pada serial drama ini. Drama ini juga asik sih untuk ditonton karena dia memiliki 25 episode. Setiap episode itu menawarkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang membuat kita penasaran untuk lanjut ke cerita-cerita selanjutnya. Dan Boys Over Flower ini juga pastinya udah ditonton oleh semua K-popers yang suka sama Lee Min Ho karena ini adalah salah satu drama Koreanya yang lama.